Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini aku mau buat General Reading karena dari kemarin aku buat pick a card terus. Aku mau buat sesuatu yang simple. Ini temanya adalah apakah dia serius menjalin hubungan denganmu? Apakah dia serius sama kamu? Jadi aku akan buatkan pick a card kok, tenang aja, dengan tema yang sama. Tapi aku mau buat secara general dulu. Oke, jadi ini adalah aku disclaimer dulu ya. Jadi ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Kalau misalnya memang kamu mau dibuatkan khusus, pokoknya aku maunya tentang hubungan aku sama dia deh, bisa book personal reading. Kontaknya di bawah, linknya di bawah. Oke. Yang namanya general reading bisa resonate bisa tidak ya, bisa vice versa juga. Harap bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Oke. Jadi, let me see about energi orang itu. Jadi aku akan bacakan tentang energi orang itu dulu. Pertama, keadaan dia sekarang seperti gimana, terus apakah dia serius, dan kedepannya dia akan seperti apa. Oke? Spirit guide, angel, divine power, like Arigadas. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection. To read about their life. Hello everyone. I'm going to see about their person. Who's their person? Ten of Pentacles, luck. Tell me about their personality right now. For the people who watch this video, tell me about that person. Two of Cups, partnership. Keadaan dia saat ini gimana? Wow. I'm going to see one more. Keadaan dia saat ini gimana? Oke. Kalau bisa dilihat sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga yang dealing sama The Chariot, which is Cancer. Ada yang dealing sama Capricorn, Aries, Scorpio. Ada juga energi water yang lain, Pisces. Oke. Aku ngelihatnya di sini kamu sama dia beda banget ya wataknya. Jadi ini semua ada perbedaan. Cuman yang aku lihat jelas di sini energi dia awalnya ada Ten of Cups, ada sebuah keberuntungan. Jadi dia ngerasa beruntung. Terus ada Two of Cups, ini ngomongin soal partnership. Jadi keadaannya dia sama kamu ngerasa kayak punya partner, punya pasangan. Cuman at some point entah dari kamunya atau dianya meninggalkan situasi. Jadi entah karena ada sebuah konflik atau sebuah percekcokan yang terjadi, di sini ada abandonment. Kamu ngerasa dia tidak memperhatikan kamu, dia ngerasa kamu tidak memperhatikan dia. Jadi sama-sama saling ngerasa diabaikan di situasi ini. And then the tower destruction. Apa yang kamu bangun, apa yang dia bangun, berantakan. Tapi di sini ada chariot, ada movement dan pergerakan dan reflection. Balik lagi ke Ten of Cups. Kalau secara energi aku ngeliat secara Ten of Pentacles itu ngomongin soal security and lucky ya. Entah ini di finansialnya dia nggak kekurangan atau ngerasa aman. Aku ngeliat di sini ada sebuah energi di mana dia pun punya keberuntungan datangnya sebenarnya dari keluarga. Jadi dia datang dari keluarga yang memang bisa memberikan dia sebuah keamanan secara finansial. Jadi walaupun dia struggling di kehidupan atau di karir segala macam, dia akan tetap aman. Di sini juga energi dia ada Two of Cups, ada cinta. Cuman kalau aku lihat di sini ada desire, keinginan untuk mendapatkan pasangan atau pasangan hidup gitu kelak. Tapi kalau aku di sini lihatnya ada sebuah energi couple ya. But let's see. Ini bisa sama kamu atau bisa sama orang lain. Oke. Ada the Five of Pentacles. Ini kita ngomongin soal abandonment yang tadi aku bilang. Ada yang ngerasa ditinggalkan, ada yang ngerasa orang itu mengabaikan. Jadi sama-sama gitu, sama-sama ngerasain rasanya
Sama-sama ngerasain rasanya, uh, apa ya, the words, sama-sama ngerasain diabaikan gitu. Susah ya, karena dia nganggepnya tuh bener-bener kamu tuh sangat 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 nggak mau kehadirannya dia, sementara kamu mengharapkan kehadirannya dia, kamunya tuh ngerasa dianya yang ngelakuin itu. Jadi sama-sama ngerasa seperti itu. The Five of Pentacle ini agak occult ya, jadi ibaratkan tidak menemukan kehangatan di suatu hubungan. Dan dia, di keadaan dia saat ini, secara energi aku ngelihatnya ada rasa dimana tidak ada yang mengerti dia saat ini. Jadi memang lagi keadaan sedih, lagi keadaan terpuruk, lagi keadaan merana, karena dia ada sesuatu hal yang terjadi. Dia tower di sini ada sebuah destruction, entah apapun yang dia tahu tentang kamu, atau dia tahu tentang dirinya dia sendiri, atau tentang keadaan ke depan seperti apa. Ini ada point of view atau pola pikir yang akhirnya meledak gitu. Ini kalau ngomongin soal bahasa simpelnya ambiar, dia lagi ambiar-ambiarnya. Dari keadaan ekonomi mungkin bisa, tapi yang aku lihat memang dari keadaan egonya dia yang tersakiti gitu. Jadi ada sebuah prinsipal yang akhirnya malah merugikan diri dia sendiri. Tapi aku lihat di sini juga, yaitu dia ngerasa kok nggak ada yang bisa mengerti aku ya, kok nggak ada yang bisa ada untuk aku gitu loh. Karena dia nggak ngerasa ada orang di sisinya di sini gitu. Walaupun ada keluarga atau ada teman-teman ataupun memang ada orang, tapi dia nggak ngerasa ada yang pas gitu. Lalu ada the Chariot. Akhirnya dia, oke, aku moving on, aku tutup hati aku deh gitu. Di sini ada movement, ada pergerakan. Ini bisa pergerakan untuk mencapai apa yang dia mau di percintaan, tapi di sini juga saat dia melakukan pergerakan, oke, aku harus tumbuh nih. Di sini ada self reflection, the Six of Cups. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau dibarengin sama Chariot ini lebih seperti fokus ke karir ya. Jadi keadaan dia saat ini lagi fokus banget ke karir, dan aku bakal konfirmasi dari tarot card lain. Oke? Spirit guide, angel, divine power, like I think it says. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me more about who is this person. Ada the Eight of Cups, ada the Three of Cups. Kalian kemungkinan memulai segala sesuatu biasanya dari pertemanan ya. Cuman kalau ada Three of Cups, ada kemungkinan juga third party situation. Di sini ada Eight of Cups, itu kita ngomongin soal seseorang yang meninggalkan sebuah hubungan atau sebuah hal yang dibangun, lagi nggak ada sebenarnya lagi nggak ada destruction atau nggak ada kerusakan ya, tapi ditinggalkan aja. Dia adalah tipe orang yang tega di sini kalau aku lihat. Cuman aku lihat di sini dari Two of Cups, bisa saja memang tidak mau ada beban di percintaan gitu untuk saat ini. Tell me more about this person. Who is this person? Ada Four of Swords, ada the Wheel of Fortune, sama ada the Eight of Swords. Oke, keadaannya emang nggak enak banget, lagi butuh istirahat saat ini. Cuman aku lihat di sini lagi ada roda kehidupan yang berjalan sama dia. Jadi memang percintaannya lagi ambiar, tapi saat ekonominya lagi naik, lagi mulai naik lagi gitu. Di sini ada Eight of Swords, dia orang yang bingung, dia nggak tahu nih ujungnya kemana, muaranya kemana soal perasaannya dia. Ten of Swords, ya, jadi ada sebuah kata-kata yang menyakiti hatinya dia, pemahaman dia sendiri. Kalau Ten of Swords udah pasti kekalahannya. Jadi ini untuk kita ngomongin soal menabur dan menuai ya. Jadi ini ada sebuah keadilan, siapapun yang tersakiti pasti akan ada ganjarannya untuk orang yang menyakiti. Itu kan selalu seperti itu. Cuman itu bukan urusan kamu. Yang aku lihat di sini memang ada sebuah hal yang akhirnya membuat dia berada di dasar.
Jadi aku lihatnya di sini ada sebuah kekalahan yang dia rasakan, yang akhirnya dia butuh banyak istirahat dan dia nggak tahu mau ngapain. Cuman larinya memang ke teman-teman gitu. Oke, aku bakalan lihat tentang apakah dia serius di dalam hubungan ini. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Tell me about this person. Apakah dia serius dengan hubungan ini? Wow. Udah rapi loh. Ada the Eight of Pentacle, achievement. Is this person serious or not? Ada the Five of Cups. Ada ini ngomongin soal rasa remorse ya, penyesalan. Jadi yang aku lihat keseriusan ada banget, tapi juga ada penyesalan dibarengin sama hal-hal yang gak bisa dia provide atau hal-hal yang gak bisa diberikan ke kamu. Let's see, kita ngomongin soal the Eight of Pentacle lagi ya. Di sini ada Pentacle. Kalau kamu nanya soal hal apakah dia serius atau enggak, dia serius karena bagi dia mendapatkan dirimu adalah sebuah achievement mendapatkan dirimu adalah sebuah hadiah gitu loh. Dia ngerasa juara aja kalau dia ngedapetin kamu. Di sini dari Eight of Pentacle seperti itu. Kalau orang ada mindset seperti itu, berarti memang ada sebuah keinginan, desire untuk memiliki dirimu. Saat orang punya keinginan, kalau kita ngomongin serius atau enggak, tergantung sama kemampuan. Kalau dia ngerasa mampu, itu serius. Tapi kalau dari dia ngerasa nggak mampu, itu ada rasa minder. Orang kalau ada rasa minder itu kita nggak ngomongin soal serius atau enggak, itu soal mental health-nya sendiri. Tapi yang aku lihat di sampingnya ada the Five of Cups. Rasa keinginan untuk memiliki datang karena ada sesuatu yang dia relakan. Jadi aku bilang mungkin dia melepaskan kamu, atau the Five of Cups itu ngomongin sadness, yang artinya ada rasa penyesalan, kesedihan di sini. The five of Cups sama Five of Pentacles. Oke. Kesedihan yang luar biasa di mana dia di titik ngerasa aku apakah bisa memperjuangkan kamu. Jadi orang di titik ini yang ngerasa hidupnya sedih, ngerasa dirinya terpuruk, kalau dibilang serius sama kamu atau enggak, dia lebih seperti bersyukur ya kalau kamu mau sama dia gitu loh. Jadi kalau dibilang keseriusan, aku lihat ada banget. Di sini ada Ace of Pentacle, prosperity. Tapi ada sebuah penghalang nih, Kak. Jadi penghalangnya kalau aku lihat lebih seperti financial situation atau status atau material things. Material things itu bukan hanya soal hal-hal yang duit ya. Memang kebanyakan duit, tapi value. Jadi value-nya itu bagi orang tuh kayak entah dari knowledge atau segala macam. Aku memang tidak akan mengotak-otakan kalau orang ada yang lebih berharga daripada orang lain, tapi dari mindsetnya dia sendiri kayak aku ini apa, sedangkan kamu bintang, contohnya kayak gitu. Jadi ada rasa seperti itu. Cuman kalau ada Ace of Pentacle, yang dia ingin kejar adalah si finansial dulu. Oke? Aku bakal konfirmasi, tapi yang aku bilang saat dia punya keinginan, keseriusan, kalau ditanya kamu mau sama dia pun dia kayak anugerah gitu buat dia. Okay? Tell me more about, is this person serious or not? Ada the Chariot. Ada Chariot lagi. Jadi kalau ngomongin serius, ini Chariot itu serius banget. Iya. Tapi ada the Moon. Nah, ini konfirmasi kalau ada perbedaan yang menghalangi. Bisa perbedaan status atau perbedaan apapun ya, karena the Five of Wands itu ngomongin soal principle juga. Dan ini konflik. Jadi yang membuat konflik adalah sebuah perbedaan ini. Nah, itu yang akan, ini tuh perbedaannya jelas banget. Ini ada the Chariot. Kalau kamu lihat the Chariotnya di sini juga kudanya kan yang satu hitam, yang satu putih. Itu pasti udah ngomongin soal perbedaan. Dari segi luar udah kelihatan jelas. The Five of Wands ini kayak orang lagi berkonflik dengan tongkat-tongkat yang berbeda. Tongkat-tongkat berbeda itu ibaratkan prinsip-prinsip yang berbeda. Jadi kalau aku lihat memang dari hubungan kamu pun ada banyak
tangan-tangan yang involve, tangan-tangan yang ikut campur dalam sebuah hubungan ini, yang akhirnya membuat makin keruh, makin riweh gitu. Terus di sini ada the moon. Orang kalau misalnya ada di energi the moon kayak gini, dia tidak melihat ada sebuah perbedaan. Kamu berdua nggak ngelihat ada sebuah perbedaan. Kamu melihat hanya cinta-cinta atau sayang-sayang, tapi itu adalah isunya di situ. Karena kamu nggak melihat sesuatu yang in realita itu ada, yang di realita tuh ada jelas permasalahannya. Oke? Jadi kalau aku lihat keseriusan ada banget, tapi itu dibarengin juga rasa minder dan ketidakstabilan di prinsip yang akhirnya membuat konflik. Oke? Dan ini akhirnya dia jadi ragu. Kamu jadi ragu, dia jadi ragu. Karena namanya tadinya serius, dengan banyak keraguan dan ketidakjelasan akhirnya ragu. Dan ini wajar. Oke? Aku bakal lihat the outcome of the situation. It's really good and live on power like God in the sense. Tell me about the outcome. The outcome masih ada the moon. Tenang, aku bakal pakai deck yang berbeda. Kalau sampai the moon keluar lagi. Ada the moon. The moon yang ngomongin soal ilusi. Jadi kalian berdua lagi terjebak ilusi. Ini kalau misalnya butuh orang lain atau butuh orang-orang yang memang kayak care sama kalian berdua buat menampar kalian berdua. Karena terjebak sama ilusi. Jadi kedua sejoli ini ya aku lihat, kamu dan dia lagi terjebak sama sebuah ilusi. Kita ngomongin soal ketakutan, ngomongin soal siklus juga. Kan ada siklus orang yang lagi cinta-cintanya, ada lagi siklus yang lagi boring-boringnya, kejebak di situ juga. Ini alam bawah sadar, ini emotion anxiety, jadi kecemasan luar biasa antara kalian berdua. Outcome-nya masih ada the moon, jadi artinya masih akan ngerasain si bingung ini. Ace of Cups, ini ada sebuah peluang untuk mendapatkan cinta. There's a love. Jadi aku ngeliat ada cinta antara kalian berdua. Aduh, saat ada cinta antara kalian berdua, tapi kalau misalnya dibarengin sama si ketakutan ini, potensinya jadi 50-50. Seven of Pentacle itu mesti ada kesabaran loh. Karena Seven of Pentacle itu ibaratkan ini yang kita permainan yang dilakukan saat ini. Bukan artinya aku menganggap hubungan kalian itu main-main ya. Tapi ini adalah waiting game. Artinya nunggu-nungguan aja. Tinggal kamu nungguin dia nungguin kamu. Cuman nunggunya itu kita harus punya batasan ya. Ada momen dimana kita harus punya usaha. Cuman kalau saat ini the Seven of Pentacle, tunggu dulu, adem semuanya dulu, gitu. Apapun yang terjadi ya karena di tower di sini ada di kehidupannya dia ada the tower. Kamu kalau sering baca tarot pun tahu nih the tower apa kan? Ini sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang ambiar. Jadi tunggu dulu, dia lagi keadaan kayak gini, sabar gitu. Aku lihat di sini ada sebuah kesetiaan ya. Rasa percaya satu sama lain harus ditumbuhin. Karena kalau ada kesetiaan, satu orang yang setia, dua-duanya setia nih contohnya. Tapi kalau ada mindset di mana kayak ada energi negatif atau pemikiran negatif, ini bakalan sama aja gitu. Malah menarik situasi yang tadinya mungkin dia hanya untuk kamu karena mikirin yang aduh kayaknya dia sama orang lain deh, ntar beneran sama orang lain gimana gitu. Jadi harus pikiran-pikiran yang positif ditanamin. Oke, aku bakal lihat dari oracle card. Jadi I'm going to kita nyelam lebih dalam lagi ya dari si oracle card ini. Spirit guide, angel on power like getting the sets. Some I was again speak the truth, give information and protection to say to people who watch this video. Message for them about this connection.
Ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ini waktunya kamu disconnect dari dunia luar, dari teman-teman yang toxic, dari teman-teman yang mempengaruhi. Disconnect itu bukan waktunya kamu ngilang dari dunia ini, enggak, cuman butuh waktu sehari 2 hari, koneksinya sama dia aja gitu loh, dan minta dia untuk melakukan hal seperti itu juga. Jadi sama-sama, kamu nggak terlalu momen ini kayak 1 hari 2 hari itu nggak kamu butuhkan untuk dapat input dari orang lain, karena hubungan ini hubungan kamu, ya udah kamu yang selesain dua-duanya. Healing family issue. Your love life is benefit as you forgive your parents. Kenapa aku belibet gini ngomongnya? Your love life is benefit as you forgive your parents. Kalau aku lihat di sini masih ada isu-isu trauma di masa lalu, entah itu kehilangan atau memang itu sebuah trauma yang disebabkan oleh orang tua atau keluarga, dan ini harus dimaafkan. Caranya untuk memaafkan adalah kita nerima, accepting kalau hal tersebut adalah bagian dari hidup kita. Memaafkan, jadi belajar buat nerima dan memaafkan. Release your acts. The time has come to clear your energy. Jadi waktunya buat clearing your energy saat ini dari apapun yang di masa lalu. Ex itu kita bisa ngomong soal masa orang di masa lalu, ataupun emang baggage ya, hal-hal yang memang negatif yang datangnya dari seseorang di masa lalu. Toxic relationship lah. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Jadi ini kamu harus bisa kasih energi cinta kamu ke orang lain juga. Contohnya gini, kalau misal kamu mau happiness, ya kamu harus bisa kasih happiness ke orang itu. Kalau kamu mau lucu-lucuan, kamu harus bisa memberikan lucu-lucuan sama orang itu gitu. Your love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Respect sama diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya bukan dirimu yang respect sama diri kamu sendiri, siapa? Belibet ya ngomongnya. Jadi gini, konsepnya adalah orang lain tidak akan mencintai sesuai apapun yang kamu mau, kecuali kamu duluan yang lakuin itu. Jadi lakukan dulu, mencintai diri kamu sesuai sama apa yang kamu ekspektasikan orang lain tuh cinta sama kamu. Ada children, ada your love life being affected by children. Ini kita ngomongin soal energi childish ya. Kemungkinan dari salah satu dari kalian masih childish, masih kekanak-kanakan, tapi itu bukan sesuatu hal yang totally buruk ya. Kalau kekanak-kanakan itu, kadang kekanak-kanakan karena kita membutuhkan innocent itu, membutuhkan kenaifan itu, tapi harus bisa terkontrol. Cuman kalau di sini ada sebuah efek di mana efek kekanak-kanakan itu pun akan memberikan kebahagiaan kalau mindset kita pun positif gitu. Okay? Keep an open mind. Your soulmate might differ from your usual type and expectation. Kadang jadi kadang soulmate kita pun akan beda banget sama ekspektasi diri kita sendiri. Kita mungkin mikirnya soulmate kita tuh kayak A, B, C, D, ternyata yang datang X, Y, Z gitu loh. Jadi open mind, terbuka sama peluang-peluang. Okay? Karena tenggorokanku sudah seret banget, aku bakal langsung aja lihat dari tarot card lain atau deck lain tentang koneksi kalian ya. Koneksi kalian itu bakalan kayak gimana? Tell me about this connection. What will happen to this connection in the future? The Seven of Swords. Ada the Fool, ada the Nine of Swords, ada Page of Cups. Salah satu dari kalian masih berusaha, yang aku lihat salah satu dari kalian anxiety, kecemasan berlebih yang akhirnya stuck. Jadi dua energi yang berbeda ya, yang satu bergerak, yang satu pasif. Aku lihat di sini masih ada Seven of Swords, masih ada banyak hal yang nggak diceritakan, banyak hal yang ditutupin.
The Fool, ini omongan awal mula baru. Ini sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kebahagiaan sih, karena kalau The Fool itu lumayan powerful ya. Tapi di sini dibarengin sama Nine of Swords, kecemasan yang berlebih. Cuman salah satu dari kalian tuh punya energi Page of Cups. Jadi energi bucin, energi yang aku bilang childishnya itu kerasa tapi memberikan kebahagiaan, dan itu yang dibutuhkan. Oke? Aku bakalan lihat lagi what you need to know about this connection. Apa yang perlu mereka tahu tentang koneksi ini. Oke, ada Page of Wands. Bangkitin passion lagi sih saran aku ya. Bangkitin gairah lagi. Ini jangan lupa positive mindset, ada the sun. Jadi ibaratkan kamu punya banyak cahaya dalam tubuh kamu, kamu punya banyak cahaya dalam diri kamu. Coba dikasih cahayanya, dikasih kebaikannya ke orang ini. Kalau mau hubungan ini tuh baik-baik saja. Ini butuh kerja keras, jangan give up dulu. Ini don't give up. Eight of Pentacles itu ngomongin soal kerja keras sampai di titik dimana you giving birth to something. Jadi kayak kamu akhirnya ngerasain si usaha kamu ini gitu. Karena di sini ada Empress, ada sebuah abundance atau kebahagiaan. Ya bener aja, kan kesel ya. Keluarnya demun lagi. Ada apa sih kalian? Di sini ada The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune ini roda kehidupan. Yang namanya roda kehidupan, kanan, kiri, atas, bawah, hitam, putih, semuanya akan selalu seperti itu, tapi pasti ada titik tengahnya. Temukan titik tengahnya di kalian berdua. Ada equilibrium tuh namanya. Kalau lagi bikin kopi tuh, kalau lagi roasting kopi tuh ada titik panas ya, equilibrium itu dimana titiknya kamu sama dia melebur jadi satu. Si baik dan buruk dirimu sama baik dan buruk dirinya tuh melebur jadi satu, supporting each other, support satu sama lain. Apa ya, bisa dibilang memberikan kebahagiaan satu sama lain. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang nggak bisa kayak udah kamu aku bahagianya tuh gini. Ternyata cara bahagiain dia tuh beda dan itu membahagiakan banget. Nah itu open mind dulu. Jadi open mindset kamu dulu. Terus di sini ada sebuah siklus, jatuhnya kayak destiny, jatuhnya kayak takdir. Dan ini ada keberuntungan, iya, karena sampingnya ada The Empress ya. Kayak The Empress itu energi dimana cinta itu tumbuh, akan lebih sensual lagi, cuman tetap ya ada demun. Ini intuisi deh mainin, karena kalau aku lihat di sini karena memang ada kebingungan. Demun ini fase loh ya. Jadi fase dalam kebingungan ini sebenarnya yang namanya fase sama kayak musim, sama kayak hari itu berganti. Ini pasti akan berganti. Cuman karena dirasa-rasain terus, ini kerasa terus jadi rasanya. Jadi ini dilepasin dulu. Oke? Harus punya clarity untuk diri kita sendiri maunya apa. Oke? Masih penasaran aku. Kenapa keluar demun terus? Mari kita lihat. Why the moon keeps appearing? Azan ya. Karena azan sebentar aku pause dulu, oke? Oke, jadi udah mulai kelihatan ya. Kita lanjut lagi. Kenapa ada the moon di sini? Ada the Ace of Swords. Karena kekurangan komunikasi. Coba komunikasinya dilancarin dulu. Ace of Swords. Ini Ace of Swords itu yang namanya komunikasi ya, itu tidak bisa dipaksakan. Itu sesuatu yang tumbuh karena terbiasa. Jadi biasakan komunikasi. Jangan sampai kalau ada masalah diem aja atau langsung lari dari masalah. The Eight of Pentacles, nurturing. Jadi kalau kamu mau ibaratkan, kita ngomongin lagi ya soal kamu menanam sesuatu kan gak hanya semalam. Kamu harus rawat, kasih pupuk, kasih air setiap hari. Itu sama aja kayak di hubungan, kita tuh harus punya usaha buat
memperindah hubungan tersebut dengan cara usaha diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, kayak gitu loh. Kekurangan hal ini yang akan jadinya under the moon. Tapi balik lagi, karena ada the wheel of fortune, ini cuma fase kok, gitu loh. Yang namanya fase, istilahnya nanti yang satu dominan, yang satu balik arah gitu loh. Ngerti gak sih? Yang satu dominan, yang satu tidak dominan. Saat dibalik jadi kayak balas-balasan. Ini ada energi balas-balasan soalnya. Jadi yang ngerasa ya kalau kalian balas-balasan satu sama lain, coba lebih dewasa lagi. Oke? What they need to do. Apa yang perlu kamu lakukan di situasi ini? Ada the world. Balik lagi ya ngomongin soal vision about the future. Kalau kamu mau happy, kamu harus tahu mau jadi orang yang seperti apa. Ada the King of Pentacle, ada the Chariot, sama ada the Nine of Pentacle. Yang aku lihat di sini karena the King of Pentacle ngomongin kestabilan diri sendiri, tapi juga kestabilan soal finansial harus diperhatikan juga. Ini aku lihat di sini ada memang harus mampu untuk membagi fokus ya antara finansial atau karir dan love life. Dan Nine of Pentacle. Jika memang kamu ngerasa ini waktunya kamu sendiri dan buat growing up dulu, buat menikmati dirimu dulu, mencintai diri kamu sendiri, lakukan itu dengan sesungguhnya. Karena Nine of Pentacle kan kartu singlehood ya. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu manjakan diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, nanti itu akan ngikut gitu loh. Di sini aku ngelihatnya si dia akan didorong juga untuk menjadi orang yang harus bisa balance gitu. Aku lihat di sini ada sebuah ketenangan nantinya. Apa yang perlu kamu tahu adalah dia lagi fokus ke finansialnya dia, lagi fokus ke karir. Jadi sabar, oke? Dan dirimu saat ini memang harus benar-benar hilangin dulu tuh isu-isu atau rasa ketidakpercayaan. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau dibuatkan video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah dengan request. Boleh banget di bawah. Kamu kalau misalnya mau dibuatkan personal reading, bisa kontak aku. Kontaknya di bawah, linknya ada di bawah. See you next reading. Bye!